Halo teman-teman, balik lagi kita bahas latihan soal CPNS. Kali ini kita bahas tentang penarikan kesimpulan silogisme. Oke, lanjut kita kerjakan. Yang soal pertama, semua sabun menghasilkan busa. Oke, ingat ya, semua sabun itu menghasilkan busa. Dan sebagian sabun adalah deterjen. Jadi, logikanya gini. Semua sabun itu sudah pasti menghasilkan busa, namun sebagian sabun adalah deterjen. Sebagian bisa juga kita sebut dengan beberapa sabun adalah deterjen. Oke, karena semua sabun di sini, bentar kita bikin aja di sini. Karena semua sabun di sini menghasilkan busa dan sebagian sabun adalah deterjen, berarti sebagian deterjen itu kan menghasilkan busa gitu kan, kalau logika ataupun kesimpulannya, ya kan? Semua sabun menghasilkan busa. Nah, sebagian sabun itu deterjen. Ada sabun itu yang disebut dengan deterjen. Berarti sebagian deterjen itu pasti menghasilkan busa. Kenapa? Karena deterjen itu bagian dari sabun, gitu ya teman-teman. Karena deterjen ini bagian daripada sabun, otomatis dia menghasilkan busa. Berarti sebagian deterjen itu menghasilkan busa. Gitu. Coba kita lihat. Semua yang menghasilkan busa adalah deterjen. Belum tentu karena di sini hanya sebagian, ya kan? Semua yang menghasilkan busa adalah sabun. Kebalik ya, semua sabun yang menghasilkan busa. Oke, belum tentu yang menghasilkan busa itu disebut sabun. Sebagian yang menghasilkan busa adalah deterjen. Oke, ini bisa ya teman-teman. Atau tadi kan bisa juga sebagian deterjen itu menghasilkan busa, gitu kan? Bisa juga sebagian yang menghasilkan busa itu disebut dengan deterjen. Ini ya jawabannya. Coba kita cek yang D. Semua deterjen adalah bahan sabun. Ini nggak nyambung ya. Bukan deterjen menghasilkan busa. Ini juga bukan. Oke, jadi hasilnya itu adalah C, gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Semua siswa yang suka fisika juga suka matematika. Ingat, semua yang suka fisika pasti suka matematika. Kemudian, semua siswa yang suka kimia juga suka matematika. Tapi sebagian atau beberapa siswa suka fisika, suka kimia. Gitu. Ini 3 ya pernyataannya. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, gini kita buat contohnya. Ini ada gini, ini semua adalah matematika, oke? Di dalam matematika itu ada orang yang suka fisika, ada orang yang suka kimia gitu. Kenapa? Karena sudah semua dong di sini. Gitu. Semua siswa suka fisika, suka matematika. Semua siswa suka kimia juga suka matematika, gitu kan? Berarti di dalam matematika itu di dalam ada 2. Di sini ada yang suka dengan fisika, dan di sini kimia, karena semua yang suka fisika juga suka matematika, gitu kan? Semua yang suka kimia juga suka matematika. Oke, kita lihat ke yang ketiga, pernyataan yang ketiga. Sebagian siswa yang suka fisika juga suka kimia. Berarti ini nyatu kan teman-teman? Ini nyatu. Oke, kita ulang aja berarti gambarnya. Bentar ya, ini kita hapus dulu. Berarti itu mengacu dari sini ya teman-teman. Sebagian suka fisika itu ada juga yang suka kimia gitu. Berarti ini tadi fisika, ini kimia. Nah, inilah yang suka fisika di bagian sini, dia bagian sini yang suka fisika juga suka kimia itu gitu. Oke. Namun karena semua yang fisika juga suka matematika dan kimia juga suka matematika, mereka di dalam satu kesatuan ini gitu ya. Oke. Kemudian kita lihat pilihan jawabannya. Tidak ada siswa yang suka fisika, namun suka matematika. Salah ya teman-teman, karena semua siswa suka fisika juga suka matematika. Oke, kemudian yang ke B. Ada siswa yang suka matematika, namun tidak suka fisika dan kimia. Ini bisa kita simpan dulu ya, karena ada siswa dia suka matematika, namun tidak suka fisika dan kimia. Ya, jangan dibalik, karena yang suka kimianya dengan fisika ini sudah pasti suka matematika gitu ya. C. Sebagian siswa yang suka fisika dan kimia tidak suka matematika. Salah, ya kan? Karena di sini udah semua fisika kimia juga suka matematika. Ini tadi salah ya, salah, oke. Semua siswa yang suka fisika atau kimia tidak suka matematika. Salah juga.
Semua siswa yang suka fisika dan kimia tidak suka matematika, bukan. Ya, jadi otomatis ini ya teman-teman, C. Jadi di mana yang siswa yang suka fisika dan kimia namun tidak suka matematika itu? Di bagian sini dia teman-teman. Ini di luar ini dia. Ya, di sini, di luar dari fisika dan kimia ini, dia tidak suka matematika. Gitu ya. Oke, next. Kita lanjut ke nomor 3. Semua warga negara yang berumur di atas 17 tahun memiliki hak pilih. Semua mahasiswa S1 berumur 17 tahun. Berarti semua yang umurnya semua mahasiswa S1 itu pasti memiliki hak pilih, gitu kan? Oke. Ini bisa kita coret kalau ada pernyataan yang sama. Ini coret. Berarti kesimpulannya, apalagi di sini semua ya teman-teman. Berarti pilihannya pasti semua. Cek yang semua gitu. Pasti pilihannya di antara itu. Gitu. Ini wajib, pasti salah. Kita cek nanti. Berarti semua warga negara yang memiliki hak, semua warga yang memiliki hak pilih itu mahasiswa S1 gitu. Atau mahasiswa S1 itu memiliki hak pilih. Kita cek. Yang A, semua mahasiswa S1 memiliki hak pilih. Ini ya teman-teman. Semua warga negara memiliki hak pilih, bukan? Semua mahasiswa S1 tidak memiliki hak pilih. Ini lagi tidak ada hubungannya. Bahkan di sini semua katanya yang 17 tahun memiliki hak pilih ya. Kenapa di sini tidak? Gitu. Salah. Tidak ada mahasiswa S1 yang memiliki hak pilih, ngawur. Tidak ada warga negara yang memiliki hak pilih menjadi mahasiswa S1. Ini juga tidak nyambung. Berarti A ya teman-teman. Jawabannya A. Ini dia. Ya. Oke, next kita ke nomor 4. Sementara beberapa pejabat adalah orang jujur. Ingat ya teman-teman, kalau sementara ini berarti pengertiannya ada. Atau bisa dengan beberapa gitu. Oke. Kalau misalkan kita agak kurang membaca soalnya menggunakan kata sementara ini kurang mengerti, kita bisa gunakan yang ada atau beberapa gitu ya. Oke, ada beberapa pejabat adalah orang yang jujur. Ingat, ada ya, bukan semua. Ada beberapa pejabat yang orang jujur. Dan semua orang jujur itu sudah pasti pejabat gitu. Semua orang jujur pejabat. Oke? Berarti ada kan pejabat yang bukan orang jujur? Jadi ada atau beberapa pejabat orang jujur. Oke? Dan semua orang jujur itu pejabat. Ya, semua orang jujur itu berarti sudah pejabat. Ya kan? Berarti ada pejabat yang bukan orang jujur. Gitu ya. Kita lihat. Sementara orang jujur adalah pejabat, tidak. Beberapa orang jujur bukan pejabat, tidak. Sementara atau beberapa pejabat itu bukan orang jujur. Ya, ini jawabannya. Bagian C ya jawabannya. Coba kita tes ke D. Semua pejabat adalah orang jujur. Enggak, sementara kok di sini. Kan? Salah ini D. Yang E, semua orang jujur, bukan pejabat. Salah juga. Oke, jadi jawabannya itu C ya teman-teman. Coba kita ulangi logikanya gini loh. Ada beberapa pejabat yang orang jujur. Oke. Semua yang jujur itu adalah pejabat. Ya. Semua orang jujur itu adalah pejabat. Berarti kan ada pejabat yang tidak jujur. Gitu kan? Ya ini tadi C. Ada pejabat, ini jawabannya ya. Pejabat bukan orang jujur. Oke? Paham ya? Kemudian kita next ke nomor 4. Nomor 5. Nomor 5. Semua isi buku Jimin merupakan catatan harian dan materi kuliah. Tidak ada cerita fiksi pada catatan dan materi kuliah. Ini isi buku Jimin catatan harian dan materi kuliah. Tidak ada cerita fiksi pada catatan dan materi kuliah. Berdasarkan dua pernyataan di atas, kesimpulan yang tepat adalah A. Tidak ada isi buku dari Jimin yang bukan cerita fiksi. Salah kan? Tidak ada. Katanya tidak ada isi dari buku si Jimin itu yang bukan ya. Ya ingat di sini tidak ada, namun di sini bukan gitu.
Tidak ada isi buku dari Jimin yang bukan cerita fiksi. Sementara isi buku dia itu adalah ini catatan materi dan kuliah, ya kan? Karena di sini bukan gitu. Tidak ada isi buku dari Jimin yang kecuali gini, tidak ada isi buku dari Jimin yang cerita fiksi. Oke, bisa benar karena semua bukunya itu kan ini catatan materi dan kuliah. Tapi di A ini dia karena pakai bukan. Gitu, berarti salah ya kan? Di depan sudah tidak, di sini bukan lagi. Oke, yang B, ada cerita fiksi yang bukan merupakan isi dari buku Jimin. Oke, ini gimana kalau yang B? Ada cerita fiksi yang bukan merupakan isi dari buku Jimin. Gimana? Salah kan? Salah. Kemudian yang C, semua catatan harian dan materi kuliah tidak isi buku Jimin. Ini jelas-jelas salah karena justru catatan harian dan materi kuliah lah isi buku si Jimin. Tapi di sini dia pakai tidak. Salah. Salah ya yang C ini. Tidak ada cerita fiksi yang menjadi isi dari buku Jimin. Oke, ini tepat nih. Memang tidak ada cerita fiksi yang menjadi isi dari buku Jimin ini. Tidak ada cerita fiksi pada catatan dan materi kuliah. Catatan dan materi kuliah itu merupakan isi buku dari Jimin. Ya kan? Cocok dia ke yang D ini kan? E, ada cerita fiksi yang merupakan isi buku Jimin. Salah. Isi buku Jimin itu hanya tentang materi catatan dan materi kuliah gitu ya. Oke teman-teman, hasilnya jawaban nomor 5 itu adalah D. Oke, paham ya teman-teman. Untuk dari soal nomor 1 kita udah bahas tadi 1, 2, 3, 4, 5. Untuk pembahasan tentang silogisme ini teman-teman harus sering latihan ya, karena kuncinya itu memang latihan. Oke, dengan latihan kita semakin terpacu penalaran dan logika kita, teman-teman. Nah, ini aku sarankan buat teman-teman yang ingin menguji ataupun mengukur kemampuan selama ini sudah belajar tentang materi CPNS, teman-teman bisa mengikuti tryout ya. Tryout yang aku sarankan di sini teman-teman bisa kunjungi di tryout www.privatalphas.id. Nih, kunjungi ini ya, nanti lakukan pendaftaran. Terus teman-teman kalau mau lebih hemat lagi bisa pakai kode kupon ini. Oke, kode kupon yang ini. Jadi teman-teman buka aja dulu ini di sini, di situ lengkap tentang tryout mau bundling berapa, bundling 1, 2, 3 boleh sampai 8, 9, 10 tergantung kebutuhan teman-teman karena di situ lengkap fasilitasnya. Tryout bisa berulang, kemudian ada pembahasan, ada perankingan secara nasional. Jadi teman-teman nggak bakal rugi untuk mengikuti tryout dari Privat Alphais gitu ya teman-teman. Teman-teman boleh kunjungi di www.privatalphais.id, buka aja situsnya. Terus kalau mau lebih hemat lagi biayanya, boleh pakai kode kupon Rianti. Oke teman-teman,